Sebelum lu mulai nonton video ini, lu harus janji ke diri lu sendiri. Kagak, video ini kagak nge-lag, kuota lu kagak habis. Emang sengaja layar ini hitam buat lu bisa lihat muka lu sendiri, bahwa setelah nonton ini akan ada perubahan. Fakta bahwa lu masih mengkonsumsi video ini karena lu pengen jadi the top 1%. Karena lu udah capek denger sekian banyak guru yang ngomongin gimana caranya bisa sukses dan kaya. Lu pengen kali ini beda. Dan lu akan punya dua opsi setelah nonton video ini. Opsi 1, diam aja, nyaman, dan nyinyirin orang yang lebih berhasil dibandingkan lu. Opsi 2, beraksi, nggak nyaman, dan lu nggak punya waktu untuk nyinyirin orang. Kabar buruk, fakta lu ada di sini berarti lu lebih sering memilih opsi nomor 1. Kabar baik, lu bisa ubah akhir cerita hidup lu dengan lu menyerap semua intisari dari video ini. Berhenti masturbasi mental. Gue tahu enak ngomongin goal lu, mimpi lu, passion lu, visualisasi lu sukses, dapat penghargaan, bawa orang tua jalan-jalan, tapi lu lupa do the fucking work, ignore the noise. Lu cemas karena lu gak ada hasil. Lu gak ada hasil karena lu gak tahu mau ngapain. Lu gak tahu mau ngapain karena lu gak pernah refleksi diri. Lu gak pernah refleksi diri karena lu berasa lu gak bisa apa-apa. Lu gak bisa apa-apa karena lu cemas. Coba ganti gua gagal dengan gua berkembang. Coba ganti kenapa ini terjadi sama gua dengan apa yang bisa gua pelajarin. Coba ganti gua nyerah dengan gua cari jalan lain. Coba ganti gua pecundang dengan gua fokus sama apa yang bisa gua kontrol. Coba ganti ini gak mungkin bisa dengan gimana caranya gua pastiin ini bisa. Coba ganti gua kagak bisa dengan gua masih belajar dan akan terus mencoba. Coba ganti gua nunggu kesempatan datang dengan gua bikin kesempatan itu. Ganti alkohol dengan air putih, Netflix dengan podcast, overthinking dengan aksi, toxic dengan mentor, komplain dengan bersyukur, buang duit dengan investasi, tidur malam dengan bangun pagi, salah-salahan dengan tanggung jawab, scrolling dengan baca, TV dengan olahraga. Cari aksi kecil yang punya dampak positif yang signifikan. Jadi gendut itu susah, jadi sehat juga susah. Punya utang itu susah, punya uang juga susah. Kerja 9 to 5 di usaha orang lain itu susah. Bikin bisnis sendiri kerja 100 jam per minggu juga susah. Ngejomblo itu susah, punya pasangan juga susah. Bangun siang terus nge-scroll di sosmed itu susah, bangun pagi juga susah. Hidup itu kagak bisa jadi gampang, tapi lu bisa memilih susah yang lu inginkan. Kalau lu umur 18, ini sisa hidup lu dalam bulanan. Kemungkinan besar, sepertiga dari hidup lu akan lu pakai buat tidur. 126 bulan bakal lu pakai buat ke sekolah dan karirnya lu. 54 bulan bakal lu pakai buat jalan, makan, masak. 63 bulan lu bakal pakai buat beres-beres rumah, mandi, nyapu. Sisanya adalah lu punya free time. Dan per hari ini, mayoritas kita mempunyai probabilitas untuk menghabiskan 334 bulan lihat layar kacanya handphone kita. Yakin itu pilihan hidup lu. Aneh gak sih ada banyak diri lu di dunia ini? Ada yang ngeliat lu introvert yang ansos. Ada yang ngeliat lu extrovert yang gak bisa diem. Ada yang ngeliat lu dingin dan tajam. Ada yang ngeliat lu hangat dan baik. Setiap orang yang berinteraksi sama lu, yang ngeliat mata lu, membuat versi diri lu yang ada di otak masing-masingnya mereka. Dan yang benar-benar tahu diri lu sebenarnya cuma lu doang. Lu gak butuh banyak waktu. Lu butuh sedikit distraksi. Lu gak butuh motivasi, lu butuh kendali diri sendiri. Lu gak butuh banyak modal, lu butuh akal buat pakai apa yang ada. Lu gak butuh hoki, lu butuh persiapan. Lu gak butuh sibuk, lu butuh fokus. Lu gak butuh tahu semuanya, lu butuh mulai. Laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu jarang mengeluh. Laki-laki itu pendam semuanya. Laki-laki itu peluk lukanya. Makanya laki-laki jarang nangis. Karena laki-laki pengen terlihat bahwa dia tuh kuat. Laki-laki itu jarang dirayakan. Karena laki-laki itu dituntut lebih kuat dibandingkan wanita dalam apapun. Walaupun sebenarnya mereka tuh kagak sekuat itu. Jadi sekali-sekali rayakan kehadirannya. Puji keberhasilannya. Temani susahnya. Karena hal-hal kecil seperti itu yang membuat mereka tetap bertahan. 20-an. Masa dimana lu mencari validasi. Suka panik. Panik buat sukses sebelum 30. Panik bayar kontrakan, panik beli rumah, panik menikah. Lihat LinkedIn temen SMA lu yang bikin lu cemburu. Lihat IG story pada lagi party tapi lu sendirian di rumah. Panik buat selalu mengembangkan diri, baca buku, networking.
panik buat bikin orang sekitar lu bangga sama lu, karena lu gak pengen ngecewain mereka. Ada 3 aturan hidup. Jika tidak bertanya, jawabannya pasti tidak. Jika tidak mengejar, tidak akan menghasilkan. Jika tidak maju, tetap di tempat yang sama. Pengembangan diri itu bukan fase, bukan tren. Itu kewajiban diri lu. Kewajiban untuk jadi diri lu yang terbaik. Kewajiban untuk setiap hari bangun dan berkembang dibandingkan diri lu sebelumnya. Kewajiban untuk membuat hidup lu lebih nyaman untuk orang terdekatnya lu. Pengembangan diri adalah kerjaan lu setiap harinya. Itu pilihan hidup. Itu gaya hidup. Lu berasa hidup lu di situ-situ aja. Berasa kagak kemana-mana. Karena lu kagak ada arah, tujuan, visi. Bahkan lu kagak tahu diri lu tuh siapa. Dan itu kenapa lu sekarang berasa lost. Coba balik lagi ke value-nya lu. Nilai tambahnya lu. Coba tanya kata apa yang gue pengen terasosiasikan dengan diri gue. Identifikasi kenapa. Apa yang benar-benar bikin gue termotivasi. Bikin goal lu jadi spesifik. Apa hasil spesifik yang benar-benar gue pengen capai. Bikin vision statement. Masa depan seperti apa yang gue inginkan untuk diri gue sendiri dan orang lain. Bikin action plan. Langkah-langkah apa yang perlu gue ambil. Rayakan kemenangan. Kemenangan apa yang gue raih di hari ini. Mau seberapa kecil pun kemenangan itu. Sekarang lu udah punya peta buat beraksi. Olahraga akan membuat lu merasa lemah. Padahal sebenarnya itu membuat lu lebih kuat. Belajar hal-hal yang baru akan membuat lu merasa bodoh. Padahal sebenarnya itu akan membuat lu lebih pintar. Berinvestasi pada diri lu sendiri akan membuat lu merasa miskin. Padahal sebenarnya itu membuat lu lebih kaya. Menghadapi ketakutan lu akan membuat lu merasa takut. Padahal sebenarnya itu akan membuat lu lebih berani lagi. Jangan pernah menahan diri lu. Berusaha untuk menjadi lebih baik di esok hari dibandingkan hari ini. Di akhir hari lu bakal terima kasih ke diri lu sendiri. Lu udah berani melakukan ini semua. Garis ini adalah diri lu yang lagi nyaman, stabil di situ-situ aja, stagnan. Saat lu berani berubah, lu akan sangat antusias. Karena lu tahu lu butuh berkembang. Kalau gak berubah, kagak bakal ada progres. Tapi akan terjadi ketidaknyamanan. Mayoritas orang akan menyerah di sini. Saat orang menerima bahwa ketidaknyamanan adalah suatu proses, mereka memilih untuk susah sekarang. Akan terjadi pengembangan diri. Jadi perluas zona nyaman lu jika lu mau berkembang. Orang menunggu sepanjang hari demi jam 5 sore. Sepanjang minggu demi Jumat, sepanjang tahun demi liburan, sepanjang musim panas demi musim hujan, sepanjang musim hujan demi musim panas, dan sepanjang hidup demi kebahagiaan. Jangan biarkan pengejaran esok hari mengurangi kegembiraan hari ini. Semakin lu dewasa, semakin diri lu jadi pendiam. Lu sadar bahwa terlalu banyak waktu terbuang ke hal-hal yang gak penting. Lu mulai terima mereka apa adanya. Lu mulai gak memaksa hubungan lu. Lu memilih untuk berkembang. Semakin lu dewasa, semakin lu kagak peduli opini orang terhadap gerak-gerik lu. Dewasa itu bebas. Cukup. Gak usah dicat, gak usah dikejar, gak usah diperjuangin. Dewasa itu tahu harga diri. Semua orang punya titik cukup masing-masing. Saatnya lu hargain diri lu. Grafik ini bakal ngubah hidup lu. Setiap lingkaran ini merepresentasikan 1 tahun di dalam hidup lu. Dan kalau lu beruntung, lu bisa sampai sini, umur 80. Kalau lu umur 18, lu ada di sini. Kalau lu umur 25, lu ada di sini. Kalau lu umur 35, lu ada di sini. Kalau orang tua lu umur 50, mereka ada di sini. Kalau orang tua lu umur 60, mereka ada di sini. Kalau orang tua lu umur 70, mereka ada di sini. Coba renungkan, selagi masih ada waktu, beraksi. Stop scrolling. Apakah lu punya masalah dalam hidup lu? Kalau kagak, berhenti mengeluh. Kalau iya, coba tanya diri lu sendiri. Apakah lu bisa melakukan sesuatu terhadap masalah itu? Kalau kagak, berhenti mengeluh. Kalau lu bisa melakukan sesuatu terhadap masalah itu, di mana jawabannya iya, berhenti mengeluh. Ada 2 tipe orang di dunia ini. Tipe pertama, si tukang mikir. Orang yang suka mimpi, yang suka bikin plan. Dia kasih tahu orang-orang sekitar dia, goalnya dia. Orang ini kagak punya disiplin, susah fokus. Sukanya prokrastinasi. Di akhir tahun bingung, hidupnya di sana-sana aja. Tipe kedua, si tukang aksi. Yang bergerak di kesunyian. Dia beraksi sesuai dengan omongan dia. Tidur nyenyak, bangun antusias. Karena dia tahu apa yang harus dilakuin. Komit, sampai sukses datang sendirinya. Begitu datang, rayain diam-diam. Kalau lu berasa diremehkan semua orang, coba baca. Kalau lu berasa semua orang benci sama lu, coba tidur. Kalau lu berasa lu benci sama diri lu, coba mandi. Kalau lu berasa kewalahan dengan isi otak lu, coba tulis. Kalau lu berasa terjebak di masa lalu, coba beraksi. Kalau lu berasa cemas terhadap masa depan, coba berdoa. Kalau lu berasa burnout, coba jalan-jalan. Kalau lu mau nyerah,
Coba ingat kenapa lu mulai. Mungkin aja ini semua hanya perasaan. Kalau lu gendut bisa dibilang lu makan terlalu banyak. Kalau lu kurus bisa dibilang lu sakit. Kalau baju lu bagus bisa dibilang pamer. Kalau baju lu sederhana bisa dibilang miskin. Kalau lu serius bisa dibilang ngebosenin. Kalau lu lucu bisa dibilang belum dewasa. Kalau lu berani ngomong bisa dibilang lu gak tahu sopan santun. Kalau lu jomblo bisa dibilang lu kesepian. Kalau lu sukses bisa dibilang lu sombong. Kalau lu gagal bisa dibilang males. Kalau lu jujur bisa dibilang naif. Apapun yang lu lakuin di kehidupan lu akan selalu ada suara yang mengkritik aksi lu. Jadi jangan kedistraksi oleh suara tersebut. Fokus ke motivasi secara intrinsik. Sukses kagak bisa dipaksa. Sukses hanya bisa diundang. Semua habits lu yang akan menentukan apakah si sukses mau datang atau tidak. Pas 20-an, kerjaan lu tuh kayak ngumpulin puzzle. Semakin banyak lu ngumpulin puzzle, semakin kelihatan gambarnya. Lakuin apa yang lu bisa dengan apa yang lu punya adalah zona nyaman. Lakuin apa yang lu kagak bisa dengan apa yang lu punya. Perluas zona nyaman. Dokter kagak bisa bikin lu sehat, mentor kagak bisa bikin lu kaya, buku kagak bisa bikin lu pintar, pelatih kagak bisa bikin lu six pack. Untuk menjadi diri yang lu mau, lu harus berkorban, hilangkan gengsi dan ego, berani untuk stres dan tidak nyaman. Mungkin tidak enak, tapi apapun yang gak enak di depan bakal enak di belakang. Apapun yang enak di depan bakal gak enak di belakang. Makan manis di depan bakal gak enak di belakang. Disiplin dan capek di depan, enaknya di belakang. Ada yang masih kuliah di usia 30 tahun, ada yang baru nikah di usia 40 tahun, ada yang mendapatkan 100 juta di usia 50 tahun, ada yang baru bikin bisnisnya sendiri di usia 60 tahun. Apa artinya? Jangan pernah melihat umur seseorang sebagai indikator bahwa kalian harus mendapatkan sesuatu di usia tersebut. Dan jangan pernah menganggap remeh seseorang karena umurnya. Setiap orang punya progres, punya timing, dan garis takdir masing-masing. Jadikan diri lu kayak paradoks. Lu bahagia tapi mikirin hal yang sedih juga. Lu malas tapi punya ambisi yang besar. Lu gak suka sama diri lu tapi mencintai diri lu. Lu bilang gak peduli tapi sebenarnya sangat peduli. Olahraga seperti prajurit, berkarya seperti seniman. Jika diri lu mudah didefinisikan, maka diri lu mudah dilupakan. Stop colokin otak lu. Main HP, distraksi yang gak penting, rasa butuh validasi, prokrastinasi, disiplin yang kurang, ketakutan, ego, kebiasaan jelek. Lu gak bisa jadi diri yang lu mau kalau lu masih suka masturbasi mental. Jangan ngomong entar. Entar mendadak udah sore. Entar mendadak udah Jumat. Entar mendadak udah males. Entar keburu hujan. Entar orang keburu tua. Entar kuota lu udah habis. Entar lu bakal nyesel karena fakta lu punya kesempatan untuk beraksi. Lu butuh 5 hobi dalam hidup lu. Hobi yang menghasilkan lu uang, hobi yang membuat lu kreatif, hobi yang membuat lu sehat, hobi yang membuat lu pintar, hobi yang mengembangkan pola pikir. Baca biar jago nulis, nulis biar jago mikir, ngomong biar jago storytelling, beraksi biar tambah ngerti, berbagi biar tambah koneksi, olahraga biar tambah sehat, tidur biar tambah mood, senyum biar tambah bahagia, bikin hari lu actionable. Jangan nunggu lagi. Berhenti colokin otak, jauhi gula, minum air putih, rutin lari, angkat beban, hasilin uang, ibadah, networking, hindari distraksi, baca buku, perluas zona nyaman, eliminasi junk food, blok toxic, makan sehat, stop party, no alkohol, undang sukses, lihat progres, hidup sehat. Saat lu ada masalah, hati-hati dengan emosi lu. Saat lu sukses, hati-hati dengan ego lu. Saat lu marah, hati-hati dengan tabiat lu. Saat lu di luar, hati-hati dengan perilaku lu. Saat lu sendirian, hati-hati dengan pikiran lu. Saat lu sedang bersama teman, hati-hati dengan mulut lu. Stop jadi orang gak enakan. Biarkan orang marah, kesal, baper. Biarkan mereka bingung. Kok tega banget? Tapi lu objektif, bukan subjektif. Lu udah kenal fokus, prioritas, pengorbanan. Karena lu sadar untuk menjadi diri yang lu mau, lu harus berani tidak disukai oleh yang suka dengan diri lu yang dulu. Belajar untuk tutup mulut. Tutup mulut pas jalan-jalan, tutup mulut pas dapat penghargaan, tutup mulut pas naik kelas, tutup mulut saat lu kejar goal, passion, ataupun mimpi lu. Bergerak di ketenangan, beraksi tanpa distraksi, tanpa interupsi, saat hasilnya datang, tutup mulut lu. Dewasa adalah pas lu sadar lu punya pilihan. Lu memilih untuk tenang dibanding bertengkar. Lu memilih untuk menjauh dibanding dihina. Bukan karena lu berasa lu keren, tapi lu tahu setiap orang punya agenda masing-masing. Dewasa adalah pas lu berani mengambil keputusan untuk diri sendiri, lu melepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak bahagia, tidak damai, toksik.
Bukan karena lu berasa lu keren, tapi lu tahu meninggalkan kesayangan juga bagian dari proses. Stop main HP pas lu di tempat tidur. Stop main HP pas lu lagi makan. Stop main HP pas lu lagi bosen. Bosen adalah suatu signal yang memberitahukan bahwa sudah saatnya ada perubahan. So stop scrolling. Coba berani ketemu sama pikiran lu. Coba berani untuk bosen. Kalau lu telat, kabarin. Kalau lu kesel, ekspresiin. Kalau lu sibuk, kasih tahu. Kalau lu gak mau, terus terang. Kalau lu gak yakin, tanya. Kuncinya adalah komunikasi. Gak ada yang peduli lu bangun jam 5 pagi. Gak ada yang peduli lu baca buku. Gak ada yang peduli lu olahraga. Gak ada yang peduli lu kerja keras. Mau 24 jam pun. Maaf, ini fakta pahit. Kalau gak ada hasil, gak ada yang peduli. Tapi begitu ada hasil, lu dibilang hoki. Sabar, bersyukur, punya tujuan, ibadah yang rutin, konsisten olahraga, berani tanggung jawab, amati, pelajari, modifikasi, aksi, belajar dan aplikasikan skills baru, cari circle pertemanan yang suportif, mulai menghargai setiap orang yang kamu temui, baca buku yang bantu kamu untuk berkembang. Tahun baru, diri baru.